Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Fitriana NIM 58, Alfanur Najmi Fathan NIM 62, saya Munia Yosi Azahra NIM 73, Irfa Umi Hasanati NIM 74 dan Akbar Mutakin NIM 80 akan mempresentasikan mengenai demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Konsep dasar demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi yang merupakan terjemahan kata demokrasi bahasa Inggris berasal dari hasanah bahasa Yunani. Menurut Yuken SC dan kawan-kawan, istilah demokrasi merupakan terjemahan dari istilah demokratia. Istilah itu muncul di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang waktu itu digunakan untuk menamakan suatu bentuk pemerintahan di salah satu negara kota city-state, yaitu negara Athena. Ketika itu, sistem demokrasinya merupakan demokrasi langsung, direct demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Yuken SC dan kawan-kawan juga menyebut bahwa istilah demokratia itu terbentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara harfiah, kata demokrasi mempunyai arti pemerintahan oleh rakyat. Menurut Reni, istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti ruling power atau kekuasaan memerintah. Dengan demikian, ada dua subjek dalam pemerintahan demokrasi, yaitu rakyat dan pemerintah yang saling terhubung satu sama lain dalam rangka menjalankan pemerintahan. Atas dasar itu, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people, by the people and for the people, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi pemeran inti dalam kegiatan menegara, baik di saat perumusan, pelaksanaan, maupun dalam penikmatan hasil kebijaksanaan pemerintah. Kedudukan utama rakyat tidak pernah berubah, meskipun mereka tidak secara langsung memutuskan sendiri sebagai kebijaksanaan pemerintah dan mewakilkannya kepada para wakil yang mereka pilih sendiri. Para wakil rakyat harus selalu mempertanggungjawabkan perilaku kekuasaan mereka kepada rakyat yang mereka wakili. Menurut Sulasmono, nilai dasar demokrasi adalah kemerdekaan atau kebebasan, persamaan, dan solidaritas manusia. Nilai kemerdekaan atau kebebasan dimaksudkan sebagai kesempatan atau kemungkinan untuk berbuat atau bertindak bagi tujuan-tujuan yang menguntungkan secara sosial. Sementara itu, menurut Cipto et al., nilai-nilai dasar demokrasi meliputi 1. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Yang kedua, kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada 4 jenis berpartisipasi. Yang pertama,
adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Yang kedua adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Yang keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu keempat, kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Yang kelima, rasa percaya diri, trust. Rasa percaya antara politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, maka hubungan antar politisi akan terganggu secara permanen. Yang keenam, yaitu kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebijakan. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Sedangkan menurut Zamroni, kehidupan bersama berlandaskan demokrasi memerlukan yang pertama, suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh warga negara. Yang kedua, sistem hukum yang objektif dan mandiri. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat, struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga. Yang kelima, kebebasan berpendapat agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah. Yang keenam, kebebasan menentukan pilihan pribadi. Nilai-nilai demokrasi itulah yang mestinya dijadikan pedoman bertindak baik oleh para pejabat pemerintah dan lembaga negara maupun juga seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian akan terwujudlah budaya demokratis dalam kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan. Reni membedakan antara sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemerintahan diktator atau otoriter ke dalam 4 kriteria pembeda sebagai berikut. Yang pertama, letak kedaulatan. Kriteria pembeda letak kedaulatan. Sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem diktator, kedaulatan dipusatkan pada satu orang atau sekelompok kecil elit. Yang kedua, kedudukan warga negara dalam politik. Semua rakyat mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang politik. Berlaku asas ketidaksamaan politik di antara semua warga negara. Kelas penguasa lebih tinggi kedudukan politiknya dibanding rakyat biasa. Yang ketiga, hubungan penguasa dengan rakyat. Sistem demokrasinya, penguasa wajib dan selalu berkonsultasi kepada rakyat tentang apa yang menjadi aspirasi rakyat. Sistem diktator, tidak ada konsultasi penguasa kepada rakyat. Yang keempat, prinsip pengambilan keputusan. Sistem demokrasinya berlaku prinsip mayoritas, artinya
kehendak bagian terbesar warga negara lah yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Sistem diktator berlaku aturan minoritas, artinya yang berhak menentukan keputusan akhir kebijaksanaan pemerintahan negara adalah sekelompok kecil warga negara, yaitu elit penguasa itu sendiri. Saya Monia Yosi Azahra, NIM 73 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Reni, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi. Kemudian ada Surasmono yang menyatakan bahwa selain keempat prinsip yang dikemukakan oleh Reni tadi, dalam bentuknya yang ideal, sistem pemerintahan demokrasi itu mengandung 5 prinsip lainnya. Jadi jika digabungkan, prinsip demokrasi menurut Reni dan Surasmono itu ada 9. Kemudian prinsip demokrasi yang pertama yaitu ada prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Hak memerintah yang dimiliki pemerintah adalah berasal dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, dan para hakim pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara. Namun meskipun begitu, rakyat tetap berdaulat. Mengapa? Karena rakyat itu tetap berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan didelegasikan. Dan didelegasikan itu kepada siapa delegasi akan diberikan. Syarat-syarat dan mekanisme pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat, serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan. Jadi contohnya, melalui pemilu rakyat menentukan sendiri siapa orang atau orang-orang yang akan mereka beri delegasi kekuasaan, baik selaku anggota DPR, DPRD, presiden, dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua ada persamaan politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Nah, jadi contoh dari persamaan politik ini seperti penerapannya dalam pemilu. Misalnya setiap warga masyarakat itu yang pertama berhak memberikan suaranya. Yang kedua, suara mereka dihitung dan diberi bobot yang sama. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui pilihan-pilihan yang tersedia secara baik sebelum memilih, sehingga mereka dapat memilih secara tepat. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada konsultasi kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pejabat pemerintah itu tak dibenarkan hanya mengikuti kehendaknya sendiri, sehingga mereka harus banyak bertanya kepada rakyat apa yang menjadi aspirasinya. Untuk itu, harus ada mekanisme kelembagaan supaya para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Nah, setelah itu, kebijakan yang ditetapkan, pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab. Seperti contohnya, misalnya dalam penyusunan program pembangunan tahunan di setiap kabupaten atau kota selalu diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dimulai dengan menjaring aspirasi masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, dan akhirnya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, lalu melalui mekanisme ini diharapkan semua aspirasi rakyat dapat ditampung dalam perencanaan kegiatan pemerintah yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada majority rule and minority right. Jadi majority rule adalah peraturan untuk yang mayoritas dan minority right itu hak untuk yang minoritas. Prinsip majority rule berarti bahwa keputusan pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jadi dengan kata lain,
mayoritas itu berhak mengambil keputusan, namun hak dan aspirasi minoritas juga harus dipertimbangkan. Seperti contohnya, yaitu dalam pemilu di Indonesia tahun 1955, etnis Tionghoa, Arab, dan India itu diberi jatah kursi di parlemen. Kemudian yang kedua, memberi hak veto kepada minoritas, yaitu hak untuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan atau mengancam eksistensi minoritas itu sendiri. Orang Tionghoa di Indonesia misalnya, dapat menolak keharusan untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberi otonomi khusus bagi minoritas tentang urusan kelompok minoritas. Misalnya, memberi keleluasaan bagi penganut Konghucu untuk beribadah dan meyakini Konghucu sebagai agama mereka. Kemudian yang kelima ada pemerintahan yang terbatas. Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan itu harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi tertulis maupun tak tertulis yang harus dipatuhi. Pemerintahan dijalankan sesuai prinsip rule of law atau pemerintahan berdasarkan hukum, bukan pemerintahan berdasarkan kekuasaan belaka. Hal itu sekaligus juga berarti bahwa paham konstitusionalisme harus dijunjung tinggi. Contohnya, setiap negara demokrasi umumnya memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur pembagian kekuasaan negara, pembatasan kekuasaan, dan jaminan hak-hak asasi warga negara. Kemudian yang keenam ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Untuk membatasi penggunaan kekuasaan oleh penguasa, maka kekuasaan negara harus dibagi di antara sejumlah lembaga dan pemerintah yang berbeda. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab utama atas fungsi tertentu, seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti contohnya di negara Amerika Serikat. Sejalan dengan teori trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing diberikan kepada lembaga negara yang berbeda pula. Pemisahan kekuasaan dilakukan untuk menghindari tirani, anarki, maupun penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintah. Kemudian yang ketujuh ada check and balance atau saling kontrol dan saling mengimbangi. Agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lain, maka diciptakan sistem yang memungkinkan masing-masing lembaga pemerintahan saling mengontrol satu sama lain. Contohnya yaitu kekuasaan lembaga peradilan untuk melakukan judicial review, yaitu menyatakan bahwa tindakan cabang kekuasaan pemerintahan lain bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak berlaku. Di Amerika Serikat misalnya, diatur mekanisme check and balance antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya penonjolan kekuasaan salah satu cabang kekuasaan. Dengan sistem ini, maka ketiga cabang kekuasaan di atas dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi satu sama lain. Lalu yang kedelapan ada perlindungan hak-hak asasi manusia. Tujuan dari pemerintah demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi, hak-hak asasi manusia itu harus dijamin dan dilindungi melalui proses hukum yang wajar. Contohnya, di Amerika Serikat terdapat Bill of Rights yang merupakan bagian dari konstitusi Amerika Serikat dan isinya menjamin hak-hak asasi manusia di negara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada pergantian pemimpin melalui pemilihan. Sistem demokrasi adalah anti kekerasan, maka harus diupayakan agar pergantian pemimpin berlangsung secara damai dan teratur. Pemilihan menjamin bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintahan akan dikonteskan secara periodik sehingga peralihan otoritas pemerintahan itu berjalan dengan damai dan teratur. Contohnya di Amerika Serikat, pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan setiap 4 tahun sekali, karena masa jabatan presiden memang hanya 4 tahun.
Di Indonesia, pemilihan anggota DPR dilakukan setiap 5 tahun sekali, karena masa jabatan DPR memang 5 tahun tiap periodenya. Kemudian yang kedua ada indikator demokrasi. Mengenai indikator demokrasi, ada pendapat yang berbeda-beda tentang di antara para ahli mengenai indikator demokrasi tersebut. Menurut Frans Magnisuseno menyatakan bahwa sebuah negara hanya dapat disebut negara demokrasi apabila memenuhi syarat yang pertama, negara hukum. Jadi syarat negara demokrasi itu yang pertama ada negara hukum. Dan negara hukum ini memiliki indikator, yaitu yang pertama, fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting. Yang ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Dan yang terakhir, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian, syarat negara demokrasi yang kedua, yaitu pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Dengan indikatornya yaitu yang pertama, pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Yang kedua, pemerintah berada serta bersedia berada di bawah sorotan terus-menerus, baik badan perwakilan maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain. Kemudian yang ketiga, para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menentukan pertanggungjawaban, dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah. Yang keempat, pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat. Dan yang kelima, pemerintahan diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum. Kemudian syarat negara demokrasi yang ketiga, yaitu pemilihan umum yang bebas. Dengan indikator yang pertama yaitu ada pilihan antara sekurang-kurangnya 2 kandidat atau partai. Yang kedua, secara efektif, bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih. Yang ketiga, kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih. Dan yang keempat, melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah. Kemudian syarat negara demokrasi yang keempat yaitu prinsip mayoritas. Maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau kalau kesepakatan tidak tercapai dengan suara terbanyak. Dan syarat negara demokrasi yang kelima yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dengan indikatornya yang pertama yaitu adanya hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, adanya hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah. Yang ketiga, adanya hak berkumpul. Dan yang keempat, adanya hak untuk membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik dan hak berasosiasi. Mungkin itu penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Terima kasih. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 periode waktu, yaitu yang pertama demokrasi di awal kemerdekaan Republik Indonesia, yang kedua demokrasi parlementer, yang ketiga demokrasi terpimpin, yang keempat demokrasi di masa Orde Baru, yang kelima demokrasi pada masa reformasi. Untuk yang pertama, yaitu demokrasi di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya mewujudkan demokrasi juga sudah dilakukan selain untuk mengubah kesan bahwa pemerintah Indonesia bersifat fasisme, tetapi juga mencerminkan usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi. Dominannya keyakinan para pemimpin ketika itu, sehingga walaupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap dipertahankan sebagai hukum dasar negara,
Tetapi, praktik-praktik kenegaraan ketika itu menunjukkan bahwa UUD 1945 diabaikan. Pengabaian ini diawali dengan pemberian wewenang kepada KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat untuk menjalankan fungsi legislatif DPR. Pemberian kekuasaan itu dilakukan melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945. Sejak saat itu, KNIP bukan sekedar berfungsi sebagai pembantu presiden, melainkan telah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Langkah ini ditempuh untuk menghapus kesan bahwa pemerintah Indonesia sebagai fasisme yang bersifat diktator karena waktu itu selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga melaksanakan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA dengan bantuan KNIP. Selain itu, rakyat juga didorong untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik, yaitu dengan mendirikan partai-partai politik. Langkah ini penting karena sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam negara demokrasi, di mana rakyat harus dimungkinkan untuk mengorganisasikan dirinya ke dalam partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Sistem pemerintahan yang presidensial seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah ke sistem parlementer melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Diumumkan bahwa sejak saat itu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pengalihan tanggung jawab itu menunjukkan adanya penggantian sistem pemerintahan, sebab dengan itu presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintah, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala pemerintah dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang bersama para menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan negara kepada parlemen. Sistem pemerintahan yang oleh Budiarjo dipandang kurang cocok untuk Indonesia ini berlangsung selama masa revolusi fisik dan diperkuat kemudian dengan diberlakukannya UUDS 1950. Yang kedua yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer berlaku mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Selama berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS tahun 1950 itu, Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Karena pada masa itu merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Cara kerja sistem pemerintahan parlementer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang dipilih oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, tidak menjadi kepala pemerintahan karena kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Yang keempat, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. Yang kelima, jika DPR menilai menteri atau beberapa menteri atau kabinet tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada seorang atau beberapa menteri atau bahkan kabinet secara keseluruhan. Yang keenam, jika kabinet bubar, presiden akan menunjukkan formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang baru. Dan yang ketujuh, jika kabinet baru ini mendapat mosi tidak percaya lagi dari DPR, maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum. Hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer itu antara lain yaitu yang pertama, usia masa kerja rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintahan jangka panjang tidak terlaksana. Yang kedua, terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Yang ketiga, telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi Isa Ansari tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain atau tidak. Yang keempat, masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat. Yang kelima, kebijakan beberapa perdana menteri yang cenderung ingin untuk bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Dan yang terakhir, pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Demokrasi parlementer juga mencatat beberapa hal positif menurut Herbert Feith antara lain. Yang pertama, badan-badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, DPR berfungsi dengan baik.
banyak hal yang dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah. Yang ketiga, pers bebas dianggap sebagai variasi isi mass media pada banyak kritik. Ada banyak kritik di surat kabar, terutama dalam kolom kartun dan pojok. Yang keempat, selama masa itu, pemerintah berhasil pula melaksanakan program-programnya. Yang kelima, jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang pesat pula. Yang keenam, kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan. Yang ketujuh, hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama. Yang kedelapan, minoritas Tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah. Yang kesembilan, Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional sebagai pemimpin non-blok, sebagaimana nampak dari keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April tahun 1957. Demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 11 Maret tahun 1966. Demokrasi terpimpin mulai dijalankan sejak dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kemudian demokrasi terpimpin justru menyimpang dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Sulasmono dan kawan-kawan, penyimpangan demokrasi terpimpin dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama yaitu pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Tentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik memang sering terjadi bahwa kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang atau memprotes kebijaksanaan pemerintahan. Yang kedua, pengangkangan hak-hak asasi warga negara di bidang politik, antara lain berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pengangkangan itu terutama terjadi terhadap kebebasan pers. Yang ketiga, pelampauan batas wewenang. Yang keempat, pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional. Yang kelima, pengutamaan fungsi pimpinan presiden dengan akibat melemahkan mekanisme formal kenegaraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian, ada pula keberhasilan selama masa demokrasi terpimpin. Dua hal yang patut kita catat yaitu yang pertama, keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan T1 atau T2 yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun. Dan yang kedua, keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda. Namun harus diakui pula bahwa akhirnya demokrasi terpimpin harus berakhir dengan tragis. Yang keempat yaitu demokrasi di masa Orde Baru yang berlaku mulai tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998. Belajar dari berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yang kemudian dikenal dengan Orde Lama, maka semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru adalah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kehidupan politik di masa Orde Baru sama atau bahkan lebih buruk dari masa demokrasi terpimpin. Beberapa hal yang dikemukakan oleh Sulasmo dan kawan-kawan yaitu antara lain: 1. Telah terjadi pembatasan hak-hak politik rakyat. 2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena presiden telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Yang ketiga, pemilu yang tidak demokratis. 4. Pembentukan lembaga ekstra konstitusional. Secara umum, informasi politik yang boleh diberikan pers pun telah disaring oleh pemerintah. Bukannya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara dewasa menilai, menimbang-nimbang berbagai isu politik dan kemudian menentukan sikap politik serta bertanggung jawab, pemerintah malah menentukan sendiri apa yang baik dan perlu diketahui oleh masyarakat. Kesemua itu jelas semakin menjauhkan rakyat dari kesempatan untuk mendewasakan diri ke arah penyerapan budaya politik yang demokratis. Demokrasi yang kelima yaitu demokrasi pada masa reformasi yang berlaku mulai 22 Mei tahun 1998 sampai sekarang. Tumbangnya demokrasi Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi. Sejumlah langkah demokratisasi dilakukan dalam orde reformasi. Pertama, mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. Undang-undang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal tahun 1999. Yang kedua, berupa penghapusan dui fungsi ABRI sehingga fungsi sosial politik ABRI
dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut. Yang ketiga, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam 4 tahap selama 4 tahun. Melalui amandemen itu, kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia ditata agar lebih sesuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan semakin kuat. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik di Indonesia modern, karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memperkuat demokratisasi di lembaga-lembaga politik di Indonesia. Demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang relatif lebih demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan demokrasi di Indonesia. 1. Konsep pendidikan demokrasi. Jika diaplikasikan di sekolah, pendidikan demokrasi merupakan suatu proses yang pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan yang akan memperoleh kehidupan sekolah. Sementara itu, Megan Hoey, sebagaimana dikutip Zamroni, menyatakan bahwa dalam kehidupan sekolah, pendidikan demokrasi merupakan suatu cara yang jika untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah, khususnya para guru, siswa, dan orang tua siswa. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikkan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan tujuan agar para peserta didik memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. 2. Mengapa pendidikan demokrasi? Dari sisi historis, komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat demokrasi telah diterangkan sejak awal kemerdekaannya melalui dasar negara Pancasila. Sila keempat Pancasila memuat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan demokratis di negara Indonesia. Namun demikian, secara kehidupan bangsa Indonesia, bahwa selama ini kita belum berhasil mengelola kehidupan demokrasi, termasuk paradoks-paradoks abadi dalam demokrasi itu sendiri. Kehidupan politik bangsa Indonesia selama ini oleh Alfian 1980 dilukiskan sebagai selalu diwarnai oleh pergaulan antara konflik dan konsensus. Konflik mewakili dimensi kebebasan dan kepentingan pribadi dalam kehidupan warga negara, sedangkan konsensus mewakili dimensi kesamaan, ketertiban, dan kebaikan kebersamaan dalam hidup bernegara. Tampak bahwa selama ini kita selalu terjebak dalam keperpihakan atas minimal pengutamaan salah satu dari kedua ekstrem paradoks tersebut. Masa demokrasi liberal tahun 1950-an misalnya merupakan masa pengutamaan kebebasan konflik dalam hidup bernegara, sehingga ketidakstabilan politik amat menonjol di masa itu. Sebaiknya, masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 dan masa demokrasi Pancasila Orde Baru sejak tahun 1966 ditandai oleh kuatnya pengutamaan konsensus stabilitas politik dengan harga diabaikannya kebebasan warga negara.
Di masa transisi ini kebebasan diutamakan dengan akibat lemahnya kemampuan negara menengah menegakkan keterampilan masyarakat. Dalam kaitan dengan pendidikan, realitas sejarah di Indonesia telah menunjukkan betapa institusi pendidikan malah dijadikan alat melanggengkan kekuasaan. Kenyataan ini sungguhnya bisa dimaklumi karena warisan masa lampau baik itu Orde Lama maupun Orde Baru yang tidak mendukung terjadinya proses demokrasi dan juga kurangnya andil pendidikan dalam menyamaikan kultur demokrasi, bahkan pendidikan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kultur demokrasi dijadikan alat memberantas demokrasi. Selanjutnya, Zamroni menyatakan bahwa keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan demokratis memerlukan reformasi di bidang pendidikan. Reformasi yang diperlukan adalah berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, perombakan materi pendidikan civics. Kebebasan akademik diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama. Pendidikan kebinekaan dimaksudkan bahwa dalam kehidupan pendidikan, tujuan pendidikan adalah ika, namun proses untuk mencapai tujuan adalah bineka. Pendidikan kebinekaan menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang seseorang yang menyangkut nilai budaya, sosial ekonomi, bahkan perbedaan dalam kemampuan. Materi civic perlu dirombak sebagai bagian dari reformasi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Zamroni, materi civic perlu ditentukan pada 4 aspek yang meliputi aspek sejarah, asal mula demokrasi, dan perkembangannya, perkembangan demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tantangan demokrasi dalam era modern. Yang ketiga, bagaimana pendidikan demokrasi dilakukan? Sesungguhnya banyak lembaga yang dapat membantu upaya pengembangan kultur demokrasi budaya politik partisipan. Seperti Betan dan Boyle menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah. Keluarga dapat menjadi agen sosialisasi budaya politik demokratis. Sementara itu, sekolah dapat menjadi tempat pengembangan keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuan tertentu, termasuk dalam mewariskan budaya-budaya dan tradisi-tradisi demokratis suatu masyarakat. Menurut Branson, sekolah memikul tanggung jawab khusus dalam rangka mengembangkan kompetensi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Muatan pendidikan kewarganegaraan demokratis menurut Patrick mencakup empat komponen dasar, yaitu yang pertama, knowledge of citizen and government in democracy, yang kedua, cognitive skill of democracy citizenship, yang ketiga, participatory skill of democratic citizenship, yang keempat, virtues or disposition of democratic citizenship. Menurut Quinlay menyimpulkan ada 9 kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan yang jika dicermati dapat menunjukkan konsep materi dan metodologi pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang relevan untuk pengembangan budaya demokratis. Menurutnya 9 kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, konseptualisasi PKN ke dalam 3 komponen yang saling terkait, yaitu civic knowledge, civic skill, and civic virtues. Yang kedua, pengajaran sistematis atau ide-ide dasar atau konsep-konsep kunci. Yang ketiga, analisis studi kasus. Yang keempat, pengembangan keterampilan pembuatan keputusan. Yang kelima, analisis internasional dan perbandingan pemerintah dan kewarganegaraan. Yang keenam, pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebajikan kewarganegaraan melalui kegiatan atau cooperative learning. Yang ketujuh, penggunaan pustaka dalam mengajar kebajikan kenegaraan.
Yang ke-8, pembelajaran aktif atau active learning tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan-kebajikan kenegaraan. Yang ke-9, keterpaduan antara konsep dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan-kebajikan kenegaraan. Dari metode pengajarannya, ditekankan pentingnya variasi metodologi karena masing-masing akan memberi sumbangan bagi sifat transformatifnya pendidikan kewarganegaraan seperti analisis studi kasus, pengembangan keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan, analisa internasional dan perbandingan pemerintahan dan kewarganegaraan, pengembangan keterampilan-keterampilan partisipatoris dan kebajikan-kebajikan kewarganegaraan melalui kegiatan cooperative learning, dan penggunaan pustaka dalam pengajaran kebajikan kenegaraan, pembelajaran aktif atau active learning tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan-kebajikan. Pendidikan kewarganegaraan demokratis itu menurut Ehrlich dalam Sulasmono 2011 136 sebaiknya dijalankan dengan memadukan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran masyarakat.